Selamat datang di podcast kami, Pecah Kongsi Tanpa Emosi, Kupas Tuntas atau Pembagian Hak Bersama APHB. Sebuah ruang untuk berbagi wawasan, pengalaman, dan percakapan yang bermakna. Dan saya Yara sebagai hostnya, hari ini kita membahas sesuatu yang menarik untuk disimak. Hari ini kita akan mengulik beberapa aset untuk tanah, rumah, bareng keluarga, bahkan untuk saudara kita bisa berantem gara-gara aset ataupun dengan pasangan. Tapi bingung bagaimana caranya bernama sertifikat bisa dipisah secara resmi tanpa harus keluar biaya jual beli yang selangit. Dan kita menghadirkan narasumber dari beberapa senior. Di sini ada Bu Juliana. Hai. Ada Bapak Irsyad. Halo. Dan Ibu Hayati. Oke, di meja diskusi ini dengan Bu Juliana, terlebih dahulu tolong dong jelasin gimana terkait APHB itu sebenarnya, agar masyarakat juga tahu informasi tersebut. Baik, saya jelasin ya. Jadi begini ya Raya, APHB itu adalah akta pembagian hak bersama. Jadi itu sebagai sebuah akta otentik yang dibuat oleh PPAT untuk memisahkan kepemilikan bersama menjadi hak individu. Itu dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang kepemilikan tanah. Jadi intinya yang tadinya itu milik bersama menjadi milik saya secara mandiri gitu. Baik. Tapi kenapa beberapa orang masih juga bingung ya AJB dengan APHB terkait itu, Ibu? Jadi sebenarnya perbedaannya itu krusial banget ya. Jadi kalau akta jual beli itu tujuannya sebenarnya untuk mengalihkan hak dari satu pihak ke pihak lain. Karena ada transaksi uang di situ. Gitu. Jadi bedanya di akta pembagian hak bersama itu bedanya itu kita tidak mengalihkan hak ke orang lain lagi atau ke orang luar. Tapi itu membagi hak yang dari awal itu sudah ada di sertifikat. Kemudian pihak-pihak yang terlibat adalah sesama pemegang hak yang sudah tercatat begitu. Iya, betul itu Ibu. Ya. Kadang secara sosiologis kan di akta APHB itu sering terjadi perselisihan antara saudara gitu. Okay. Karena almarhum yang sudah meninggal itu kadang meninggalkan hartanya dan anak-anaknya suka berebut begitu. Rebutan ya? Ya, rebutan. Agar pembagiannya secara sah dan tercatat oleh hukum, makanya harus didaftarkan ke BPN. Tidak bisa hanya secara lisan gitu, Bu Ibu. Oke, jadi nggak bisa langsung ya? Iya, harus ke BPN dulu. Baik. Biasanya juga kan ada tuh pembagian hak ketika orang tuanya meninggal, perselisihan terjadi ketika pembagian haknya itu nggak sama ya. Biasanya begitu kan, ada sengketa di situ ya biasanya. Iya, benar. Biasanya ada sengketa di sana karena masalah tanah ini sangat sensitif. Iya. Masalah aset ini kan aset soalnya. Ya. Iya, benar. Masalah cuan ya. Benar sekali. Iya, karena kebetulan kalau misalnya saya kalau menghadapi banyak klien itu memang perdebatannya di situ sih. Benar. Anggota keluarga banyak yang nggak setuju dengan pembagiannya begitu. Iya. Gitu Pak. Oke, baik. Nah, ini yang paling kita tunggu-tunggu untuk masalah cuan dan cuan. Sekarang saya ingin ke Bu Hayatina untuk gimana sih pengurusan APHB-nya tersendiri dan berapa kira-kira untuk biaya tersebut ini? Oh, Yara, kalau masalah pembiayaan itu bisa kita bedah strukturnya, di mana bagian besarnya ada 3 tahap, yaitu honorarium PPAT itu maksimal 1%. Tapi itu masih bisa dinegosiasikan tergantung kalau lebih besar transaksinya, yaitu kisaran 0,5% sampai dengan 0,7%. Yang kedua adalah pajak penghasilan. Itu besarnya 2,5% dari nilai transaksi atau NJOP. Dan yang ketiga BPHTB, di mana maksimal besar tarifnya itu 5% dari biaya
nilai objek dikurangi NPOP-TKP-nya. Itu, Mbak. Waduh, kalau 5% masih berasa ya Bu ya? Ya, tapi jangan lupa Mbak, di Jakarta ini ada insentif pajak BPHTB Oh, 0%. Jadi bagi masyarakat yang transaksi untuk pertama kali akan diberikan nilai 0%. Oh, Ayo, mari kita sama-sama mensertifikatkan tanahnya. Aduh, Di 2026 ya. ya. Di Ya. 2026 aja ya Bu ya? Iya. Iya. Hanya di Jakarta DKI aja. Ya betul itu Mbak Yana. Tapi kan di WPN juga ada tahapan, ada biayanya juga. Oh, Nah, masyarakat itu kadang suka berpikir, wah biayanya mahal nih buat balik nama APHB dan segala macamnya. Nah, padahal itu tidak mahal dan ada rumusnya gitu. oh. Jadi per 1 mil dikali dengan tanah 50.000. Misalnya Bayara punya nilai tanahnya 1 miliar. Oke. Nah, maka biaya pendaftarannya cuma sekitar 1.500.000 Oh, oke. gitu. Jadi tidak terlalu mahal. Oke. Kembali lagi ke Bu Juliana. Ya. Biar pendengar yang di rumah juga paham ya, untuk makin jelas terkait untuk contoh kasus mungkin yang di lapangan yang pernah Ibu tangani terkait pengajuan di kantor Ibu, gimana Bu? Kurang lebihnya seperti apa? Wah, ada banyak itu Mbak biasanya. Oh gitu. Saya sendiri di lapangan kadang suka Oh. bertemu itu ada kasus yang biasanya 3 bersaudara nih punya satu rumah warisan dari orang tuanya, dan tanahnya itu masih atas nama almarhum ayahnya gitu. Oh. Jadi mereka itu tidak bisa langsung balik nama atas nama mereka atau salah satu orang itu. Nah, makanya tahap pertama itu mereka harus bagi warisan dulu nih. Oh, Bagi oke. warisan, jadi tanah itu atas nama para ahli waris. Misalkan ada 3 orang ahli warisnya. Nah, dibalik nama tanah itu atas nama 3 orang tersebut. Oh. Nah, langkah selanjutnya ketika rumah tersebut ingin ditinggali atau dimiliki oleh salah satu ahli waris, nah itu harus ada bicaralah antar orang-orang itu Berdiskusi saudaranya, dulu ya ya. harus ada diskusi antara mereka. Nah, setelah mereka setuju atau ada masalah kompensasi uang dan sebagainya macamnya, itu kan masalah keluarga ya. Iya. Gitu. Nah, lalu para ahli waris itu datang ke notaris ya Bu? Iya, Ya, betul, datang ke betul, notaris untuk membuat APHB Ya, gitu oke. buat si orang tersebut gitu loh, untuk balik nama ke BPN ke kita Oke. gitu loh. Mungkin Bu Juliana mau menjelaskan atau mungkin beberapa kasus yang udah ditanganin itu kan dari Bapak Irsyad. Kalau Ibu? Ya, sebenarnya banyak sih ada kasus lainnya. Misalnya saja itu perceraian. Jadi misalnya suami dan istri itu punya rumah bersama. Oke. Jadi setelah bercerai, Hmm. pengadilan memutuskan rumah itu harus dibagi 2, Oh, gitu kan? udah Atau jadi gini ya? ya. Jadi atau jadi milik salah satu pihak. Jadi perannya APHB di sini itu yang menjadi jembatan agar sertifikatnya itu bisa berubah nama sesuai dengan putusan tanpa harus pura-pura jual beli ke orang lain. Iya. Gitu, Pak, gitu. Itu sih. Ya memang pada dasarnya sih banyak orang awam yang masih belum paham tentang APHB Ya, ini. benar-benar. Kadang-kadang mereka menganggap ketika ada jual beli langsung ke akta jual beli, padahal sebenarnya untuk warisan itu sebenarnya harus dari tahapan APHB dulu. Betul. Gitu. Mungkin ada tips sih Bu, mungkin yang untuk orang awam, mungkin aku sendiri ya, untuk stepnya gimana sih Bu? Kalau menurut Ibu yang harus kita siapkan atau persiapkan apa dulu kalau menurut Ibu? Ketika ada pewarisan gitu. Mm-mm. Jadi misalnya ketika si orang tua misalnya meninggal tuh, jadi dia mempunyai anak 3. Nah, biasanya orang yang belum paham tentang APHB dia langsung datang untuk membagi harta warisan itu menjadi AJB. Oke. Tapi sebenarnya untuk masuk ke AJB itu nggak bisa langsung. Itu harus menjadi tahapannya harus dari APHB dulu. Jadi mereka itu datang ke notaris ya. Jadi datang ke notaris PPAT untuk
mengajukan untuk membuat akta pembagian hak bersama dulu. Jadi di akta pembagian hak bersama itu akan dinilai tuh berapa porsi masing-masing untuk ahli waris, berapa legitimi porti atau pembagian mutlak yang berhak untuk didapatkan oleh masing-masing ahli waris. Oh, Tuh oke, sih. baik. Ya. Gimana Bapak? Iya, Ya kan, ya, Pak ya? Oke, dari Pak Irsad, mungkin kalau untuk buat APHB sendiri, apa yang harus saya bawa nih ke kantor Bapak kalau terkait itu? Oh, kalau untuk di kantor PPAT sendiri ya, yang harus dibawa pastinya kan sertifikat tanah kan wajib ya, karena kan ini kan bersangkutan dengan aset gitu. Terus ada KTP, KK, semua pala ahli waris yang terlibat gitu loh. Kalau anaknya ada 3 ya semuanya harus dicantumin di dalamnya. Gitu. Lalu ada surat keterangan waris. Surat keterangan waris itu biasanya didapatkan melalui kelurahan gitu loh. Di kelurahan bisa dimintain. Lalu untuk NPWP dan bukti bayar PBB terakhir gitu loh. Misalkan tanahnya mau 2026, PBB-nya harus udah yang terbaru gitu loh. Lalu untuk bukti pajak PPh ya Bu sudah harus dibayarkan dan BPHTB-nya. Yes. Betul. Jadi saya perlu tambahin sedikit ya tadi boleh. melanjutkan dengan penjelasan saya tadi kan Mbak Yara tadi nanya tentang persyaratan apa yang harus dibawa gitu. Ya tidak lebih kurang daripada apa yang disampaikan oleh Pak Irsyad tadi. Ya seperti kayak KTP, NPWP, kartu keluarga, sertifikat asli, dan surat keterangan waris, itu ada bukti bayar pajak juga gitu. Jadi kita harus memverifikasi apakah dokumen-dokumen itu sesuai dan para penghadap juga harus kita kenal dan bukan orang yang diwakilkan, jadi harus orang yang bersangkutan langsung. Dari PPAT baru ke kantor. Iya, ke BPN gitu begitu. Jadi ya sebenarnya satu hal yang penting itu PPAT ini wajib mendaftarkan akta tersebut ke kantor pertanahan paling lambat 7 hari kerja. Oke. Jadi Ada setelah ditandatangani tuh nggak bisa, jangan sampai lewat gitu. Jangan sampai lewat karena bisa kena sanksi administrasi dan menghambat proses balik nama tersebut. Jadi ketika sudah sah ini maksudnya sudah dilegalkan 7 hari langsung didaftarkan gitu. Gimana Pak? Ada tambahan? Tidak, udah cukup dari ibunya. Iya. Udah jelas. Iya. Oke. Saja sih Mbak. Luar biasa ya kita hari ini untuk berdiskusi untuk beberapa definisi perbedaan antara AJB dan AHB dan untuk biaya-biayanya yang sudah diinformasikan pada sebelumnya pada narasumber yang kita kenal ya. Dan untuk recap hari ini, untuk pertama, AHB adalah solusi buat memisahkan hak milik bersama. Yang kedua, lebih tepatnya sasaran daripada AJP untuk kasus keluarga atau warisan. Yang ketiga, pastikan urusan pajak, dokumen, sertifikat baru cepat diterbitkan ke BPA dulu ya. Dan untuk lebih lanjutnya mungkin bisa menanyakan ke kantor BPN terdekat atau mungkin ke kantor notaris ya, biar untuk lebih detailnya untuk menanyakan secara detail sertifikat dan sebagainya. Ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu atas waktunya, untuk berkenannya, untuk sharingnya, untuk berwawancaranya hari ini. Semoga menjadi ilmu baru, wawasan baru untuk bagi yang awam yang belum mengetahui hal ini. Ya. Dan seperti biasa kita tutup perjumpaan hari ini dengan rasa syukur atas cerita yang telah dibagikan. Terima kasih telah hadir para narasumber dan saya sendiri untuk Yara pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.